Jika Putin digulingkan ternyata bahaya untuk Barat, penggantinya diyakini akan lebih buruk. Kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin digulingkan ternyata bakal lebih berbahaya bagi Barat. Menurut pengamat politik Profesor Aleksei Muraviv, pengganti Putin diyakini bakal lebih buruk dan menjadi ancaman untuk Barat. Sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari lalu, spekulasi mengenai keadaan kesehatan pemimpin Rusia itu terus muncul. Apalagi muncul laporan bahwa Putin kerap ditemani oleh dokter kanker terkenal Rusia. Selain itu juga beredar kemungkinan kudeta terhadap Putin karena hasil perang di Ukraina yang tidak memberikan hasil positif. Apalagi Putin diketahui telah memecat dan memenjarakan sejumlah pembantunya yang tidak memberikan hasil memuaskan dalam penyerangan ke Ukraina. Profesor Aleksei Muraviv yang merupakan profesor studi strategi dan keamanan nasional di Universitas Carleton Pratt Australia telah menganalisa apa yang terjadi jika Badan Rahasia Rusia mencoba menggulingkannya. Saya percaya ada banyak potensi untuk kudeta, tapi bukan karena alasan yang kita asumsi dan pahami, tuturnya kepada Ski Spot dikutip dari Daily Star. Jika kudeta dilakukan oleh katakanlah penegak hukum keamanan Rusia atau militer Rusia dalam hal ini, itu bukan karena mereka ingin menghentikan perang, itu karena mereka ingin memenangkan perang, kata Muraviv. Menurutnya saat ini ada ketegangan antara komunitas intelijen Rusia dan Putin. Hal itu dikarenakan ada kesalahan penilaian yang jelas dan ini mungkin didorong oleh Putin sendiri, kata Muraviv. Sang profesor menggambarkan bagaimana kesalahan langkah ini muncul dari pemahaman bahwa Rusia akan dianggap sebagai pembebas, bukan penjajah negara tetangga mereka. Apalagi Putin dilaporkan marah karena ternyata pasukannya tidak disambut dengan bunga oleh rakyat Ukraina. Muraviv pun menambahkan jika Putin dikudeta atau digulingkan itu tidak akan menjadi solusi positif untuk negara Barat. Jika ada perubahan rezim, itu karena militer dan dinas keamanan akan menyalahkan Putin karena terlalu lunak dan benar-benar berusaha mencari jalan keluar dari kebuntuan ini. Jika ada rezim yang menempati tempatnya, maka itu akan menjadi seseorang yang bahkan lebih radikal dari Putin dan berbahaya bagi Barat, kata Muraviv. Jika Swedia dan Finlandia gabung NATO, Medvedev mengatakan daftar musuh Rusia bertambah sudah. Setelah Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, Rusia akan memiliki lebih banyak musuh yang terdaftar secara resmi. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev. Swedia dan Finlandia sedang mendiskusikan kemungkinan mereka bergabung dengan NATO dengan sangat serius. Aliansi itu sendiri siap menerima mereka dalam waktu sesingkat mungkin dan dengan prosedur birokrasi yang minimal, tulis Medvedev di saluran telegramnya pada Kamis kemarin seperti dikutip dari berita di Rusia. Dia mencatat bahwa Amerika Serikat secara luas menyiarkan selamat datang kepada perwakilan dari dorongan Eropa untuk bergabung dengan NATO. Apa artinya? Ini berarti bahwa Rusia akan memiliki lebih banyak lawan yang terdaftar secara resmi, kata Medvedev. Medvedev juga menulis bahwa jika Swedia dan Finlandia masuk NATO, panjang perbatasan darat NATO dengan Rusia akan lebih dari 2 kali lipat. Ia juga menambahkan bahwa tentu saja perbatasan ini haruslah diperkuat. Selain itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu mengatakan bahwa kemungkinan masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO akan berarti bahwa mematuhi status Baltik non-nuklir tidak mungkin. Keseimbangan harus dipulihkan. Sampai saat ini Rusia belum mengambil tindakan seperti itu dan tidak akan mengambilnya, ujar Medvedev. Awal pekan ini laporan media mengklaim bahwa Finlandia diperkirakan akan membuat keputusan untuk bergabung dengan NATO pada Juni mendatang. Sementara Swedia akan mengumumkan posisinya nanti di musim panas.
Perkembangan terjadi di tengah operasi militer khusus Rusia yang sedang berlangsung untuk mendemilitarisasi dan denasifikasi Ukraina yang diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari lalu. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operasi tersebut hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina dengan senjata presisi tinggi. Media barat diundang Moskow umumkan Ukraina siapkan provokasi baru untuk tuduh kejahatan Rusia. Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mizintsev mengatakan Ukraina sedang mempersiapkan provokasi baru yang bertujuan untuk menuduh Rusia melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil Ukraina. Mikhail Mizintsev mengklaim Ukraina sedang menyiapkan provokasi bertahap di wilayah timur laut yang dibimbing oleh Dinas Khusus Intelijen Inggris. Ia juga menyebut media barat diundang ke kota tersebut. Perwakilan media Ukraina dan barat telah diundang ke kota Seredina Buda di wilayah Sumi yang sebelumnya berada di bawah kendali pasukan Rusia untuk merekam cerita yang dipentaskan, kata Mizintsev dikutip dari Sputnik News Selasa 12 April. Pada saat yang sama, untuk menyembunyikan provokasi dan mencegahnya terungkap oleh saksi nyata, jam malam diberlakukan di kota dan penduduk setempat diusir secara paksa dari tempat pembuatan film. Mikhail Mizintsev menambahkan Ukraina menyiapkan skenario provokasi dan Direktur Inggris sedang mengumpulkan mayat di ruang bawah tanah sebuah bangunan tempat tinggal di salah satu kota di wilayah Sumi. Mayat itu kemudian dijadikan sebagai korban pembunuhan oleh pasukan Rusia. Menurut skenario, kata Mizintsev, militer Rusia diduga melakukan pembunuhan massal dan kekejaman saat meninggalkan wilayah tersebut. Palsu lain akan dipromosikan oleh media barat dalam waktu dekat. Tujuannya adalah untuk mengorbankan Rusofobia lebih jauh di tengah krisis ekonomi yang berkembang pesat di Eropa, katanya. Mizintsev menjelaskan pasukan Rusia telah meninggalkan wilayah timur laut Ukraina sejak 3 pekan lalu, tepatnya 20 Maret 2022. Jika peristiwa seperti ini benar-benar terjadi, mereka akan menjadi pengetahuan publik dalam waktu yang lama. Sementara itu, Dmitry Polyansky, wakil tetap pertama Rusia untuk PB, menyampaikan kepada PBB bahwa Kiev sedang mempersiapkan provokasi baru. Dia juga mengacu pada provokasi sebelumnya di Bucha, bahwa lebih banyak bukti telah muncul yang menunjukkan fakta bahwa situasi di kota Ukraina ini adalah rekayasa. Rusia juga menggambarkan serangan rudal di stasiun kereta api Kramatorsk merupakan salah satu provokasi. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan provokasi lainnya kemungkinan akan dilakukan militer Ukraina dalam beberapa hari mendatang.